Pada siang hari ini kita akan belajar bersama lagi di kelas virtual. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik. Ya udah nggak apa-apa, rekan webcamnya nggak dinyalain nggak apa-apa. Yang penting bisa mendengar dan bisa komunikasi lewat chat juga bisa. Baik, dilanjutkan. Eh, yang akan kita pelajari adalah rangkaian listrik. Nanti ada beberapa uraian, yaitu rangkaian seri, paralel, terbuka, tertutup, dan juga peralatan-peralatan listrik inti di rumah tangga atau di kehidupan sehari-hari. Alasannya kenapa kok kita harus belajar tentang listrik? Setiap hari, bahkan setiap waktu kita selalu memakai. Dari bangun sampai tidur kita selalu memakai. Contohnya ketika kamu sudah meninggalkan rumah di sekolahan, itu pun ketika kalian menggunakan media pembelajaran, itu Bapak Ibu guru sering memakai LCD dan yang lain-lain. Itu ya. Jadi kita senantiasa berhubungan dengan yang namanya listrik. Tapi kadang kita mengenal dan memahami tentang bahkan namanya, kadang penyebutan namanya pun masih salah, gitu ya. Nah, sehingga kita perlu belajar. Oke, itu ada apa itu Yumna itu? Pak, ini nggak ada suaranya. Itu sudah diterangkan oleh Mas Sandi Dharma itu, klik gambar headphone di bawah atas, terus pilih listen, listen. Oke, Yumna. Yang lain masih bisa mendengar? Halo. Oke, oke, ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Pertama, yang akan kita pelajari adalah prinsip dasar dulu. Sebelum kita mempelajari yang kompleks, kita mempelajari yang sederhana dulu, yaitu yang pertama yang disebut sebagai rangkaian terbuka. Ya, rangkaian terbuka. Pak Res bantu dengan penunjukan di tampilan ya, biar yang tidak bisa mendengar bisa mengikuti alurnya. Yang pertama adalah rangkaian terbuka. Pengertiannya, rangkaian yang di dalamnya tidak mengalir arus listrik. Nah ini, gambarnya seperti ini. Kebetulan Pak Res mengambil gambar seperti ini. Ini ada lampu, ada sumber listrik, ada saklar di sini. Ya, mana atau yang disebut sebagai rangkaian terbuka itu sebetulnya memfungsikan alat ini yang Pak Res tunjuk pakai pointer ini. Ya, namanya apa ini? Ada yang tahu? Silahkan ditulis di kolom chat yang tahu. Namanya. Ya, bagus. Arkan dan Mas Irham Isa. Namanya saklar. Ya, namanya saklar. Oke. Inilah yang nanti akan membedakan dengan rangkaian setelah ini nanti. Nah, kira-kira pertanyaan Pak S yang bawah ini, yang bisa jawab silahkan ditulis di kolom chat. Ya, jawabannya benar semuanya. Lampunya padam atau tidak menyala. Lampunya padam atau tidak menyala, betul. Kenapa? Kenapa Mas? Pertanyaan Pak Res, kenapa kok padam? Kenapa kok padam? Kenapa kok padam?
Ya, karena terbuka, karena tidak mengalir listrik. Ya, betul. Jawaban kalian semuanya benar. Nah, oleh karena itu, rangkaian yang di dalamnya tidak mengalir arus listrik itu disebut sebagai rangkaian buka. Nah, selanjutnya adalah yang ini. Lanjutannya, maaf itu Romawinya salah, harusnya 2. Yang selanjutnya itu adalah rangkaian tertutup. Pengertiannya adalah rangkaian yang di dalamnya mengalir arus listrik. Ya. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi tidak mengalir, yang kedua ini mengalir, di dalamnya mengalir arus listrik. Nah, kira-kira menurut kalian mana yang menyebabkan arus listriknya itu mengalir? Jawab di chat. Ya, Mbak Armera menjawab, karena saklarnya, lampu menyala karena saklar tersambung. Bagus. Nah, sudah ada jawaban dari teman kalian. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang Pak Res kasih pointer ini, kira-kira apa yang terjadi pada lampu? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, lampu menyala. Mbak Armera menulis, lampu menyala. Mas Arkan menulis, lampu menyala. Mas Irham menyala, Armera menyala, Kaila Arisanti menyala. Ya, bagus. Karena di dalamnya mengalir arus listrik, maka lampu ini akan menyala. Oke, lanjut. Nah, tampilan selanjutnya ini, tadi yang sudah kamu pelajari itu, Pak Res meminta, coba, bedanya apa ini? Antara dua rangkaian ini. Dituliskan di kolom chat, bedanya apa? Bisa didefinisikan mana yang nyambung, mana yang putus? Kanan atau kiri gitu aja dengan ya oke, atau A B juga boleh. Yang satu A nya kehapus. A saklar terbuka ya. hmm, hmm. Yang lain Jumna nggak ada ini Jumna. Ya oke, oke, semuanya benar. Oh, Yumnanya error ya, jadi bukan komputernya yang error. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita masuk yang lebih kompleks. Kalau kita belajar tentang rangkaian tertutup, itu secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama rangkaian seri, kemudian yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian campuran. Namun pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Coba perhatikan uraian yang Pak Res tuliskan di tampilan yang ada di depan kalian masing-masing, mulai dari pengertiannya. Pengertian rangkaian seri itu rangkaian yang alat atau sumber listriknya disusun secara berderet. Kalau bingung dengan istilah berderet dan berjajar, itu kita punya satu lagi penegasan, yaitu dia tidak memiliki cabang. Dia tidak memiliki cabang. Halo Pak Widodo. Halo Pak Widodo. Yang punya Arkan dimatiin aja kan, bikin berisik ya. Audio mic-nya. Halo. Bising po, labnya. Oke, tes, masih ada yang mendengar?
Irham masih dengar, Kaila masih dengar, Arkan masih, Armera masih. Oke. Oke. Ya, kita lanjut. Ini sudah disusun secara berderet atau dia memiliki ciri tidak memiliki cabang. Seperti apa toh? Ini gambar rangkainya ini. Gambar rangkainya ini. Ini ada baterai dirangkai dengan konektor atau kabel, kemudian ke lampu satu, lampu dua, kemudian ke kutub baterai yang satunya. Ya, seperti ini. Kalau digambar dengan real, ini ada gambar eh, sumber listrik, aki di sini. Kemudian ada lampu satu, lampu dua, lampu tiga, kemudian ke kutub positif pada aki. Itu pengertian dan bentuknya seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya kebalikannya yang tadi, ini Pak Res kasih kata-kata penegasan di sini. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang alat listrik atau sumber listriknya disusun secara berjajar atau memiliki ciri dia mempunyai atau memiliki cabang. Bandingkan dengan yang seri tadi. Kalau seri tadi kan cuma ini, dua lampu dia dipasang di sini, satunya di sini, dan ini ke atas tidak ada ini. Ini enggak ada, ini enggak ada. Nah, sekarang kenapa kok ini disebut bercabang? Kamu lihat. Ini pertama, kemudian ini bercabang ke sana, ini bercabang ke sana. Ada satu cabang dengan satu lampu. Nah, seperti itu. Jelas semuanya? Ada pertanyaan? Jelas, jelas? Halo, jelas? Dirham malah kukur-kukur. Oke. Oke. Iya betul, ada koreksi dari Mas Irham. Jadi sebetulnya dalam sebuah rangkaian itu harus proporsional ya. Itu ada koreksi bagus dari Mas Irham. Pak kok baterainya cuma satu? Ya ini karena contoh saja. Idealnya ya memang tidak satu ini, dua atau tiga. Ini kalau satu itu berarti kan 1,5 volt. Misalkan lampunya 1,5 kali dua kan 3 volt. Ya ini berarti meleret lampunya. Ya gitu ya. Betul, betul sekali. Jadi betul sekali Mbak Armaira. Jadi kalau seri lampunya lebih redup. Ya, ini nanti akan kita pertegas atau perdalam di praktek. Karena ini kita baru belajar teorinya, nanti kita akan perdalam di prakteknya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah tadi ada cabangnya, cirinya dia bercabang, memiliki cabang pada rangkaiannya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya, nah ini takdir sekarang. Perbedaannya jadi akan tampak lebih jelas. Ini simbol dari baterai. Ini simbol dari baterai itu seperti ini. Ya, sama saja digambarkan baterai atau seperti itu. Ini berupa simbol baterai itu tergambarnya seperti itu. Nah, coba dilihat perbedaannya apa? Perbedaannya apa coba? Coba dicermati. Bagus. Yang sebelah kiri tidak ada cabang, yang sebelah kanan bercabang. Oke, semuanya benar. Mbak Yumna bisa apa namanya gabung dulu dengan Mbak Kaila, nek misalkan nggak dengar atau misalkan bisa seperti itu ya nggak apa-apa. Jadi mengikuti dengan chat saja itu juga bisa. Besok kita cek lagi itu alatnya karena mungkin ada sesuatu yang perlu dibeneri komputernya. Itu ada Ustadzah Tasnim menari.
Halo, Cihui, Irham, ada apa kok Cihui? Sampaikan Ustazah Tasnim suruh senam penguin gitu. Ya, ha. Ya, oke kita lanjut intermezzo ya. Sudah tahu ya perbedaannya tadi. Kemudian lanjutkan. Nah, ini langsung saja yuk. Yang sudah bisa melihat, sudah dengar Pak soalnya tempatku tak copot piye maksudnya Armir. Oh iya iya. Yang B enggak lah ya kan. Berdasar lampunya loh kan, berdasar lampunya bukan berdasar baterainya ya ini ya. Ya betul, betul sekali. Arkan belum selesai jawabnya tadi. Ya oke. B paralel. Ya oke. Berarti kalian sudah bisa memahami jenis mana yang termasuk rangkaian seri dan jenis mana yang termasuk rangkaian paralel. Nah, sekarang kita lanjut ke materi alat utama listrik dalam kehidupan sehari-hari. Bentar, Pak Rois pengen kalian bercerita, chat, bercerita di chat. Kira-kira kalian pernah pengalaman apa ketika memakai listrik? Silahkan, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Silahkan, ditulis di chat ceritanya. Ceritanya ditulis di chat. Kayak gini nih, audionya normal gitu, itu kendalanya anu ya mas, pengaturan ngomongnya anak gitu ya. Jangan sampai ada bareng gitu ya. Bareng kan nanti jadi apa ya, pemuruyuk gitu loh. Jadi malah justru nggak jelas gitu. Kalau yang kemarin-kemarin audionya gimana? Kok tempatku nggak bagus ya? Enggak itu loh. Kalau mereka yang menyalakan mic-nya itu kok terus gitu. Apa karena ini kan mereka di lab. Mereka ketika mereka pembelajaran seperti ini ada juga pembelajaran yang lain gitu loh. Itu yang bikin bising itu ya. Jadi memang harusnya kondisinya paling enggak seperti ini. Nah, itu. Sekolah kami baru bangun 3 lantai lagi, jadi mungkin ke depan ada ruangan khusus untuk seperti ini. Ya. Sekolah kami kan jumlah muridnya kan banyak. Jumlah muridnya 1000. Iya, jadi komunikasi dua arahnya sulit nanti. Mungkin nanti ke depan sudah. Oke, tak lihat satu-satu ceritanya. Yumna, pas nyolokin ke stop kontak mau nonton TV, tiba-tiba kesetrum. Geter semua badannya, rambutnya. Nah itu lebay itu, rambut gak gerak lihat pas kesetrum. Paling pas kesetrum itu ya kamu spontan saja terus cari itu. Alhamdulillah si Yumna tidak kebablasan ya. Oke. Nah itu ada hal yang perlu kita koreksi nanti. Nah, tapi nanti ini Pak Reza dulu. Pak Reza dulu. Oke. Kaila, pernah kesetrum karena pegang steker waktu tangan basah. Oke. Arkan ini karena anak Olimpiade. Arkan ini mewakili Indonesia ini di lomba LIPI dan peserta Olimpiade Sains Nasional. Dia aneh-aneh ini. Aku pernah buat alat yang bisa memutus arus listrik dari bahan sederhana.
Dan juga pernah cerita ke Paroes, langsung menyambungkan saluran listriknya ke kam. Ayo, bener nggak rekan? Yumna, nah ini, bentar. Pernah juga iseng megang lubangnya stop kontak ke setrum. Nah, jangan diulang lagi ya ini ya, Yumna ya. Ulas satu lagi, Armera. Saya pernah coba di TV kan ada untuk menyambungkan bulat-bulat terus ke setrum. Oke, Irham ceritanya. Aku lagi mau mandi terus digangguin adikku. Dia matiin saklarnya. Kata adikku, kamar mandinya bisa bersuara. Aneh itu bohong itu, ya. Yumna jangan malu, jangan dibaca keras-keras. Oke, pengalaman dari Arkan. Saya pernah kesetrum saklar dekat dengan kamar mandi. Aku pernah buat alat yang bisa memutus air dari bahan sederhana. Dimarahi 1 jam nggak berhenti, stekernya meledak. Ya ini ayahmu yang marah kemarin pas mau di dinas cerita. Oh, Irham malah nyanyi-nyanyi. Oke, baik-baik. Ini pengalaman-pengalaman kalian ketika menggunakan listrik. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah ini kalian sudah ada beberapa yang benar mengucapkan namanya, nama alatnya. Karena banyak teman-teman kalian yang mengucapkan alat seperti yang Pak Res tampilkan ini namanya cetekan. Ya toh, cetekan. Padahal nama yang benar apa tadi adalah saklar. Nah, jangan sampai ketika kalian di rumah, kalian minta tolong sama adiknya, dek, tolong nyalain lampu. Itu loh, cetekannya dicetekan. Cetekan itu apa itu? Kita belajar menggunakan istilah yang benar. Bagus sekali Mas Arkan menyampaikan istilahnya adalah saklar. Nah, fungsinya tadi juga sudah disampaikan di depan. Fungsinya yaitu menyambung atau memutus arus listrik. Dalam rangkaian seperti yang di depan tadi. Itu ya. Nah, itu karena bunyi cetak cetut ya kamu nulisnya cetak cetut. Nah, ini kamu dimarahin mas-mas ini yang dari Kakakkom ya mas? Kakakkom ya. Oke, fungsinya sudah jelas. Nah, sekarang yang selanjutnya. Ini namanya apa? Silahkan. Ini pengalaman pahit tadi nih. Nah, mosok kayak gitu kok sengaja dipegang. Ada yang tahu alasannya kenapa alat tersebut dinamai stop kontak? Pak. Ada yang tahu silahkan dituliskan. Stop kontak HP, mainannya cuma HP terus ini Jumna ini. Ayo. Stop kontak. Oke, betul. Stop kontak. Apa tahu itu artinya? Stop itu kan artinya berhenti. Kontak itu artinya kan menyambung. Nah, alat semacam ini pasti nanti ada, oh ya nih, untuk memutus kontak antara apa itu ya, aku lupa. Wah, ini nggak belajar, ini diulang lagi, yuk. Jadi, untuk menghubungkan atau menyediakan tempat penyedia arus listrik. Nah, ini nanti pasangannya dengan ini. Pasangannya dengan yang ini. Nah, ini yang disebutkan tadi. Nah, ini alat ini kan ketika ditancapkan itu kan berhenti. Tapi berhentinya itu nyambung. Berhenti itu stop, nyambung itu kontak. Makanya dia kasih nama stop kontak. Nah, gitu loh. Ya, steker. Kalau dulu sebelum dikasih tahu, kalian sering nyebut ini adalah cop-copan. Nah, jangan menyebut lagi ini adalah colokan. Nah, tuh Armera masih nyebut colokan itu. Ya. Namanya adalah steker. Fungsinya apa? Fungsinya, ayo fungsinya. Fungsinya
Silahkan dituliskan fungsinya. Kira-kira alat itu di kemana? Ayo. Untuk menyambungkan arus listrik ke perabot listrik, bagus. Atau peralatan listriknya ya. Menyambungkan peralatan listrik ke stop kontak, ya bagus. Karena alat semacam ini nanti akan disambungkan ke semua peralatan listrik. Contohnya ada televisi, ada radio, ada kulkas, mesin cuci dan lain-lain. Banyak sekali. Oke, ya, melalui kabel. Oke, ya, betul sekali. Ini contohnya. Nah, tuh. Alat ini pasangannya selalu dengan steker. Jadi steker itu adalah pasangan sejatinya stop kontak itu ya, steker itu. Seperti itu. Oke, jelas? Wah, bagi R dan R. Apa itu artinya? Waduh, belanji. Ya. Oke, dilanjut. Oke, sudah dilanjutkan ya. Alat selanjutnya. Tuh, oh, nanti. Ya, oke, itu apa namanya? Menemukan itu di mana saja di rumahmu? Coba di mana saja? Ya, kamu menemukannya di plafon, oh, di langit-langit, ya, di mana-mana aja, di MM ya, di kamar ya. Terus di luar rumah ada enggak? Oke. Nah, ya, sip. Lah. Oke. Fungsinya untuk
Ya, dudukan lampu, dudukan lampu. Oke. Oke. Ya, betul. Nah, sekarang ini kamu coba sebutkan nama dan fungsinya. Sebutkan di kolom chat. Oke. Dari ini dulu, dari ini dulu. Dari yang Pak Ares pakai pointer merah. Ini dulu. Nih, namanya apa? Setting, betul. Bedanya dengan tadi? Bedanya dengan yang gambar tadi? Apa? Tahu nggak bedanya? Bedanya dengan gambar yang putih tadi apa? Tahu nggak? Bedanya. Bagus, Irham jawab benar. Yang Pak Res tampilkan di sini adalah fitting gantung namanya. Ya, betul sekali. Semua juga pakai kabel. Jadi kalau ini digolong, kalau yang tadi itu ditempel. Oke, oke, fungsinya juga sudah bisa. Sekarang yang ini, ya digantungin. Ya, itu juga namanya saklar gantung. Ya, beda dengan tadi. Kalau tadi saklar tempel. Oh, ya ternyata Arkan pernah punya pengalaman yang baik tentang alat itu ya. Terus sekali. Jadi ketika kalian menggunakan alat seperti ini, ya usahakan jangan menggunakan ketika tangan kita basah. Ya. Karena itu di atas ini kan ada lubangnya ini. Ini untuk kabel. Biasanya kalau kabelnya masih longgar kan ada, kalau tangan kita basah itu kan bisa airnya sebagai perantara, konduktornya bisa masuk ke sini dan itu listrik akan mengenai tubuh kita, aliran listriknya seperti itu. Waduh, ini Pak Guru ini jaluk capcay. Oke, lanjut. Yang ini apa yang ini? Apa itu namanya? Wah, langsung.
motor rusak. Ya, Irham ini kok ikutan ini. Ya, betul. Itu namanya sekring. Jenisnya banyak jenisnya. Dan dalam perkembangannya fungsinya juga kadang sekarang beralih orang memakai ini nanti kan Pak jelaskan. Ini dulu ya sekring. Fungsinya apa fungsinya? Di tengah kayak di Mister apa maksudnya di tengah? Oh iya. Pak kalau sekringnya rusak gimana? Sekring jenis ini bisa diperbaiki sendiri. Caranya ya tapi amannya ya beli lagi. Tapi karena dalam kondisi darurat caranya gini. Ini logam ini tutupnya ini dibuka gitu. Nah kemudian pasti dalamnya kawat tembaganya pasti putus. Apa yang menyebabkan putus? Ya konsleting yang terjadi pada rumah kita, kemudian kerusakan-kerusakan yang lainnya. Konslet betul sekali. Arkan menjawabnya konslet atau konsleting, betul. Atau hubungan arus pendek. Nah itu pasti dalamnya sini, ini dalamnya, ini kan bungkus luarnya. Dalamnya sini ada kabel gini. Ya, kita buka, kemudian kita cari kabel, kita ambil isinya, tapi jangan terlalu banyak, cukup 2 atau 3. Kemudian kita masukkan, karena di belakang sini ada lubang, kita masukkan, kemudian sampai sini, kemudian kita tutup lagi dengan penutup logam ini. Ya, ya ini Mbak, ini ampernya Mbak, ya 6 ampere ini, sekiranya 6 ampere. Itu ya, seperti itu. Ada juga jenis lain, yaitu sekring otomatis. Tapi kebetulan Pak Aris nggak menampilkan gambarnya ya. Jadi modelnya kalau sekring otomatis kalau rusak ya sudah kita beli lagi. Kalau sekring otomatis itu tinggal menekan saja tombolnya, on off gitu. Nah sekarang itu sudah mulai gantikan dengan alat semacam ini. Tapi masih juga ada yang pakai sekring, sama saja sebetulnya fungsinya. Itu ya. Sama saja fungsinya. Kalau ini namanya MCB, mini circuit breaker. Nah, ya, mini circuit breaker. Fungsinya sama, fungsinya sama. Nah, ini fungsinya sama yang Pak Res kasih lingkaran ini. Sebentar, ini. Nih, itu fungsinya sama seperti saklar. Ya, fungsinya sama seperti saklar, yaitu dia akan terputus arus listrik masuk ke rumah kita ketika terjadi hubungan arus listrik pendek. Ya. Nah, kenapa toh kok harus ada alat semacam ini, 2 alat semacam ini dan ini? Kenapa kok harus ada alat itu? Ini, ya. Kenapa kok harus ada alat itu? Ya karena ketika terjadi hubungan arus pendek, ya, karena terjadi hubungan arus pendek, maka akan terjadi percikan. Ya. Itulah yang sebagian besar mengakibatkan rumah itu mengalami kebakaran. Ya. Biasanya kabel-kabel yang menyusun sebuah rangkaian listrik di rumah kita itu kan di langit rumah kita, kemudian di sana ya, kayu dan sebagainya. Ketika itu akan terjadi kebakaran. Nah, 2 alat ini ketika terjadi konslet itu adalah
Misalkan contoh sederhananya, kabel yang ke arah lampu rumah kita itu, kabel yang lampu kamar kalian misalkan, kamar tidur kalian itu dimakan oleh tikus atau dikerikiti tikus. Kan ada dua, positif dan ketika itu terkelupas dan menyambung, maka akan terjadi konslet. Nah, dengan alat ini, bisa dikonslet, listrik dipadamkan dengan otomatis atau listrik putus. Ya, berarti semakin lama itu terjadinya konslet dan maka kabelnya itu pembungkus luarnya akan terbakar. Seperti itu. Ada gitu ya. Jelas penjelasan Pak Res, jelas? Jelas belum? Sudah jelas belum? Ya, bagus, jelas. Nanti sampai rumah dilihat, ada nggak alatnya seperti itu di rumah? Apakah masih memakai yang seperti ini? Nggak masalah. Rumahnya Pak Res masih seperti itu. Ada yang masih di bagian lain, ada yang pakai seperti ini. Sampai rumah dikonsletkan ini, arkan ini, ayo. Ada yang memakai seperti ini, MCB, mini circuit breaker. Nah, kalau pakai MCB itu biasanya biar terlihat terlihat rumah itu rapi, ada penutupnya. Ini covernya ini bisa menutup ke sana. Ini box, ini berupa kotak gitu ya, berupa kotak seperti itu. Ya, ini untuk alat-alat listrik yang sering kita jumpa di rumah. Ada lagi yang utama sebetulnya, yang utama dan itu dijadikan sebagai patokan penggunaan listrik. Ya, gambar terakhir, betul sekali. Gambar terakhir namanya meteran atau meter kWh juga bisa. Meteran listrik. Fungsinya adalah dia digunakan untuk mengukur seberapa besar penggunaan listrik, ya, kWh meter betul. Seberapa besar penggunaan listrik dalam 1 bulan. Ya, sebetulnya tidak dalam satu, tapi yang perusahaan listrik negara kita yaitu PLN itu biar mempermudah ada yang namanya sistem, ada dua sekarang, ada sistem pasca bayar dan prabayar. Kalau prabayar itu menggunakan meteran yang ada tokennya itu loh, jadi pakai pulsa itu. Nah, ini yang Pak Res ambil contoh ini adalah yang setelah penggunaan baru membayar. Ya, menghantui pengguna listrik. Ya, semuanya silahkan dipilih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Bisa yang pakai pulsa, bisa yang pakai sistem membayar dengan pajak setiap bulan. Ya, jadi dapat diketahui rumah Mas Arkan dalam 1 bulan penggunaannya habis berapa ratus ribu, seperti itu. Mbak Armeira habis berapa ratus ribu. Mbak Zumna karena orang tuanya ada usaha yang habis berapa juta, seperti itu. Dan yang lain-lain tergantung dengan kondisi rumahnya masing-masing. Armeira habis banyak sekali itu. Berapa itu? Enggak tahu nolnya berapa. Nolnya ngelinding jadi bakso. Itu ya, Armeira ya. Oke. Ya. Nanti dicoba satu persatu yang Pak Res terangkan tadi, diidentifikasi di rumahnya ada enggak gitu ya. Dan kalau ada, dalam penyebutannya itu harus benar, jangan sampai penyebutannya saja salah. Oke. Nah, sekarang selanjutnya lihat chat ya, lihat di kolom chat. Bagaimana sayang
dapat dilakukan untuk menghemat konsumsi terutama di rumah. Ya itu soalnya itu. Bagaimana? Gimana caranya? Bagus. Kalau nggak dipakai dimatikan. Oke. Mematikan lampu yang tidak digunakan. Oke, betul. Waktu baik. Pemenang iki. Apa ini? Lampu, TV, radio, apa iki? Radio. Lampu, ya kan. Lampu, TV, radio kalau nggak dipakai dimatiin ya betul. Ya emang kalau nggak dipakai itu mati. Ya, kalau udah dingin nggak usah pakai AC betul. Yo, ada yang belum, yang ini yang apa namanya sering kita alami tapi belum kalian jawab. Coba terus yang lain terus. Contoh yang lain. Ada yang lain? Boleh nggak apa namanya sering membuka tutup pintu kulkas? Ya, itu juga menyebabkan listrik menjadi boros karena proses pendinginannya menjadi kurang maksimal. Ya, betul, nggak boleh ya. Ada lagi? Ada satu lagi yang berkaitan dengan air, coba. Ada yang tahu nggak? Yang air. Siapa yang di rumahnya punya penampungan air? Siapa yang di rumahnya? Apa Pak? Ulang kurang jelas. Siapa yang di rumahnya punya penampungan air? Oke, Arkan punya. Nah, kira-kira banyak kalau di rumahnya nggak punya penampungan air. Ada loh yang nggak punya. Jadi dia langsung menggunakan eh, mesin pompa air itu dinyalakan, dimatikan, dinyalakan, dimatikan, gitu maksudnya. Jadi tidak ditampung dulu. Itu yang akan menyebabkan listriknya menjadi boros, ya. Itu menyebabkan listriknya menjadi boros. Ya, cara-cara untuk menghemat listrik ya seperti itu. Jadi harus kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghemat listrik itu dengan seefektif mungkin supaya konsumsi listrik di rumah kita itu tidak terlalu boros. Tidak ada air. Di dekat rumah ada yang punya kayak digenjot terus keluar air. Ya itu namanya pompa air, Mbak. Pompa air zaman dulu itu. Itu ya. Oke. Nah, dari pelajaran ini yang kita dapat adalah yang pertama sikap, ya. Sikap kita terhadap eh, apa namanya listrik. Ya, kita harus bisa mensikapi ini karena dari tahun ke tahun bahkan beberapa bulan itu sudah ada kenaikan tarif dasar listrik. Ya, sikap apa? Sikap yang harus kita lakukan adalah kita hemat, ya karena pemerintah juga sedang berusaha membuat sumber-sumber energi listrik lain dari pembangkit-pembangkit berbeda-beda, ya dari pembangkit yang berbeda-beda. Ada yang tahu jenis pembangkit listrik itu apa saja? Ada yang tahu? Silahkan ditulis di kolom chat. PLTA, PLTS, PLN, PLTA, PLTA, PLTU. Ya, betul. Nah, itu. Nah, ya bagus pertanyaan dari Arkan. Pak,
di Indonesia tidak memakai pembangkit tenaga listrik, ya ini banyak faktornya Mas. Selain faktor sarana dan prasarana, ya betul sekali, lebih pada faktor psikologis. Kamu sudah menjawab itu, kalau takut nuklir, kenapa ada batan? Ya kalau batan kalanya tidak sebesar PLTA Mas. Dan istilahnya kalau itu hanya riset, ya riset. Adapun pembangkit juga jumlahnya tidak menyediakan listrik dalam jumlah besar. Kalau PLTA itu besar, PLTN itu skalanya besar. Nah, kenapa kok di Indonesia sedikit? Karena faktor psikologis. Di Jepang saja yang sudah memakai, ketika terjadi sebuah kebocoran reaktor nuklir, itu Jepang itu sangat untuk meyakinkan warga masyarakatnya untuk kembali tenang menggunakan PLTN. Itu alasan utamanya itu. Di Jepang yang negara sudah sangat maju saja, mengalami kesulitan untuk meyakinkan warga negaranya dengan adanya PLTN itu. Apalagi di Indonesia ada penolakan-penolakan yang karena dengar istilah nuklir itu ada sebuah ketakutan. Tapi memang ketika reaktor nuklir itu bocor, maka juga akan terjadi sebuah radiasi yang sangat merugikan. Ya, jadi intinya dalam sebuah pembangkit tenaga listrik nuklir itu memang perlu kalau ada kemungkinan ada mutasi dalam sebuah PLTN itu. Tentunya harus ada sebuah perhitungan yang tepat, yang teliti, kemudian analisis lingkungan juga harus dilakukan sehingga semua nanti bisa berjalan dengan baik, tidak hanya sekedar membuat namun tidak mempertimbangkan efeknya dan lain-lain, seperti itu ya. Ya mutasinya nggak tahu nanti bermutasi jadi apa, itu ya, karena tingkat radiasi itu tentunya juga berbeda-beda. Itu ada pertanyaan sebelum Pak Aris akhiri, masih 5 menit, ada? Silahkan kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat. Kita ketemu lagi hari Kamis yang akan datang ya dengan materi-materi yang lain.